Ya, jadi yang pertama untuk instalasi Lokanda silakan ke halaman yang kita maksud ya. Jadi di http sourceforge.net project ada Lokanda. Jadi nanti di sini silakan ini di download ya. Ini silakan di download. Saya tidak perlu download. Setelah itu pada saat nanti Anda download maka nanti akan dapat file berupa file zip seperti ini ya. Nanti ini file zip ini silakan diekstrak ya, silakan diekstrak file. Nanti akan dapat seperti ini ya, Lokanda 04 Win. Nah, setelah file ini bisa disimpan di mana saja ya, bisa di mana saja, tidak harus di localhost, di mana saja boleh ya. Jadi langkah pertama untuk menjalankan server dan programnya, Anda cukup klik di lokanda.bat ini ya. Ya, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul halaman semacam CLI seperti ini. Tunggu nanti sampai benar-benar servernya ready ya. Ya, oke. Ini server sudah berjalan. Silakan dibuka browsernya. Kemudian ketikkan, jangan lupa di sini adalah localhost ya. Kemudian ×2, port yang digunakan adalah 8080 ya, bukan port 80 yang biasanya, atau bukan localhost saja, tapi harus sekalian di spesifik ya, portnya 8080. Kemudian ketikkan Lokanda. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti kita akan masuk ke halaman Lokanda ya, web Lokanda yang berjalan di web lokal server. Langkah pertama tentu harus kita login atau sign up dulu ya. Jadi login atau sign up. Kita pilih sign up dulu ya, karena kita belum punya akun ya. Silakan sign up, pilih sign up di sini. Masukkan nama, last name, email dan phone ya. Ini misalkan saya pakai nama bebas saja, misalkan dosen ya, last name-nya juga Stimik misalkan. Emailnya saya pakai nama seperti ini saja. Yang penting format email, dan Anda ingat ya, Anda ingat bahwa nanti yang akan digunakan adalah email seperti ini ya. Jadi yang penting formatnya email. Phone-nya bebas ya. Kemudian create count ya. Tunggu beberapa saat. Ya, yang paling diingat kalau perlu ditulis ya. Ini emailnya ya. Jadi email yang dipakai itu apa, karena nanti email yang digunakan itulah sebagai usernya. Ya, baik, ada peringatan ya. Jadi email sama password yang digunakan. Kalau sudah, silakan sekarang kita login lagi, baru kita menggunakan perintah login ya. Jadi silakan dimasukkan emailnya, contoh seperti tadi, email dosen ya. Yang penting formatnya email ya. Passwordnya semuanya sama, yaitu Lokanda. Ya, ini adalah halaman yang pertama kali muncul ya. Sebelumnya plannernya atau di sini booking hotelnya belum ada sama sekali ya. Langkah yang pertama, silakan dilihat di instruksinya, ada sudah saya jelaskan di sini ya. Kemudian yang pertama yang akan kita tambahkan adalah season ya. Kita akan menambahkan season terlebih dahulu ya. Season itu ada di setting, kemudian pilih seasons ya. Silakan masukkan season baru, tahunnya 2000 sekarang ya, 2022. Misalkan nama seasonnya adalah low ya, saya pakai low saja, artinya kita klik save ya. Kemudian tambahkan periodenya ya. Low season itu mulai dari kapan sampai kapan. Anggap saja mulai dari bulan November, awal November sampai nanti low season itu misalkan ya, sampai dengan tanggal 10 Desember misalkan ya.
Ya, ini silakan nanti ditentukan tanggal 10 Desember ya. Ini untuk low season. Jadi low season sudah nama low seasonnya, kemudian tanggal apa low seasonnya ya. Kemudian tambahkan baru lagi yang kedua adalah high ya. Saya pakai nama high saja. High ya. Ini maksudnya high season. Kemudian add periodnya, tambahkan tanggalnya dari mana sampai berapa ya. Tadi kan sudah sampai tanggal 10. Kita mulai high season itu berarti tanggal 11 Desember sampai 31 Desember ya. Jadi ini adalah yang high season ya. Jadi season sudah kita buat. Selanjutnya adalah lihat lagi di dokumentasinya ya. Kemudian kita akan tambahkan room types ya. Room types. Sambil saya lihat berapa waktu, masih 6 ya. Kita lanjut ya. Room types berikutnya. Room type itu ada di sini, accommodation ya, room types ya. Tipe roomnya, kalau di contoh di sini ada 3 tipe ya, ada standar, deluxe dan suite ya. Kita masukkan, kita bikin yang pertama adalah tipe room types-nya. Ini room type adalah standar dulu, standar ya. Mark-nya misalkan kita kasih 2. Note-nya silakan ditambahkan ya. Saya samakan aja note-nya dengan namanya. Save ya. Jadi standar sudah kita buat ya. Berikutnya tambahkan yang lainnya adalah deluxe ya. Deluxe seperti ini. Mark-nya saya kasih sama. Tipe room-nya juga saya samakan saja note-nya. Ya, ini untuk yang deluxe. Yang terakhir adalah suite ya. Suite, mark-nya kasih saja 2. Kemudian name-nya atau notes-nya di sini adalah suite ya. Jadi ini tipe-tipe untuk Untuk room-nya sudah kita buat ya. Langkah berikutnya adalah, jadi kita sebelum bikin room ya, tentu harus bikin room types ya. Nah, berikutnya adalah kita tambahkan fasilitas dan image ya. Jadi kenapa di sini perlu ditambahkan di awal, karena nanti data-data fasilitas image ini akan secara otomatis ya ditambahkan pada saat kita membuat rooms ya. Ya, jadi nanti karena pada saat kita buat room ya, di sini kan ada tipenya ya, ada pilihan tipenya. Sehingga kalau kita langsung buat rooms ya, nanti informasi tentang fasilitas dan image ini akan harus dimasukkan secara satu persatu, sehingga itu akan menyulitkan kita ya, Karena itu sebaiknya ya, setelah kita bikin room types ya, di sini fasilitas dan image sudah muncul, kita sekarang tambahkan fasilitas dan image biar tidak 2 kali kerja ya. Yang pertama adalah kita akan masukkan tipe facilities dan image ya, ada di sini ya. Yang pertama fasilitiesnya. Ya, fasilitas yang dimiliki hotel itu apa saja ya, itu yang nanti kita akan tambahkan ya. Misalkan di sini yang pertama adalah misalkan single bed ya, misalnya single bed. Seperti ini, description-nya kita bisa kita bisa tambahkan yang sama saja, nggak apa-apa. Kemudian di sini kan ada gambar ya, single bed itu kira-kira diwakili oleh gambar apa ya. Jadi di sini silakan di-upload ya, di-upload. Sebentar, saya ada bukan ya. Booking hotel, saya lupa nih apa namanya. Jadi gambar-gambar harusnya kita sudah persiapkan ya. Oke. Sementara saya stop dulu. Saya akan cari lokasi di mana gambar itu disimpan ya.